Di sebuah perkampungan sunyi, seorang pemuda gagah tiba sambil menunggang kuda hitamnya. Setelah turun dari pelana, matanya segera mencari sosok yang dirindukannya, seorang wanita bernama Kembang Tanjung. Namun kabar buruk menghantamnya, Kembang Tanjung, pendekar wanita yang tangguh, telah diculik. Ia mendengar desas-desus bahwa wanita itu tengah menjalankan misi dari gurunya. Dengan hati dipenuhi tekad, sang pemuda bersumpah untuk menemukannya. Berhenti Bagus Torodipo. Kami ngebandau Nyebranga, ingin menjemputmu dan membawamu kembali ke Kedaton. Bilang pada ratumu, aku masih punya urusan yang jauh lebih penting. Dan aku tidak akan pernah kembali kepadanya. Serang! Maaf, Raka. Aku tidak akan kembali kepadamu. Gagal? Kalian gagal menangkap Bagus Torodipo? Iya, Ratu. Mohon ampun, kami gagal. Pudaksari, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan pada mereka? Iya, Nyi Ratu. Mereka harus dihukum. Ampuni kami, Nyi Ratu. Dalam perjalanannya, seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya apakah ia akan kembali ke kampung halamannya. Pemuda itu menjawab tegas, "Aku tak akan pulang sebelum Kembang Tanjung kembali bersamaku." Rintangan demi rintangan menghadang langkahnya. Di suatu titik, sekelompok wanita cantik menghadangnya, meminta agar ia kembali ke negeri buaya. Ternyata, Ratu Buaya telah jatuh hati padanya dan menginginkannya menjadi miliknya. Namun, pemuda itu dengan mudah mengalahkan mereka. Para wanita itu akhirnya kembali ke negeri buaya dengan rasa malu, dihukum menjadi buaya untuk selamanya oleh sang ratu. Cerita beralih ke sebuah keluarga kaya raya di desa lain. Seorang juragan kaya menyaksikan anaknya bermain di halaman depan ketika seorang pembantu datang membawa seorang bayi laki-laki tampan yang tergeletak di jalan. Juragan itu, diliputi belas kasih, memutuskan mengadopsi bayi itu dan menamainya Joko Temon, karena ditemukan begitu saja di jalanan. Di alam gaib, Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, menangis melihat kejadian ini. Pengikut setianya, Condong Manik, mendekatinya, bertanya apa yang merundung hati sang ratu. Namun, Ratu Kidul memilih berdiam diri,
menyembunyikan perasaan bahwa ia memiliki rahasia yang sama dengan Permaisuri Tumenggung, penguasa daratan. Ya, Kita ambil anak, biar Lodang punya adik. iya. Kamu mau punya adik kan? Mau? Mau? Jadi kamu tidak sendiri lagi. Main wayangnya bisa sama adikmu ini. Iya, mau. Kalau kamu mau, kita beri nama Temon, Joko Temon. Temon. Joko Temon. Kan nemu. Ya, bagus. Ini saja ya Pak, nama yang dipakai. Iya, aku setuju. Ngepek anak setuju. Nama juga setuju. Tapi anak ini butuh susu. Bagaimana susunya? Juragan, di Randu Alas ini kan ada Mbok Supo yang baru kehilangan bayinya. Dia kan bisa nyusui. Iya, ingat aku. Panggil ke sini tuh, biar dia yang menyusui. Iya, bener. Pentul ke Mbok Supo dulu ya. Iya. Aduh, Awas, Bu. gantengnya. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Ih, ketawa. Aduh, gantengnya. Anak lanang, ganteng tenan. Lihat sini. Nanti kalau gede main wayang bareng ya. Ganteng ya, Pak. Temon. Ada apa, Nyi Ratu? Kenapa Nyi Ratu menangis? Tidak Cundomanik. Tidak ada apa-apa. Tapi Nyi Ratu menangis. Saya melihat sendiri. Tidak. Nyi Ratu, Tinggalkan aku, Cundomanik. tapi Nyi Ratu, Tinggalkan aku. Setiap kali kulihat bayi yang dibuang atau yang ditinggalkan orang tuanya, aku selalu ingat bayiku Nawangsi. Tapi haruskah orang lain mengetahui apa yang aku rasakan sekarang ini? Tidak. Tidak juga kamu, Cundomanik. Kok masih menangis terus? Sudahlah, Den Ayu. Entahlah, Nyi. Masih sulit bagi saya untuk melupakan. Beberapa bulan berselang, Permaisuri Raja meratapi nasib anaknya yang hilang sejak lahir, anak yang bahkan belum sempat ia beri nama. Sang anak, kini tumbuh semakin besar, sering bermain dengan wayang-wayangan, berhayal menjadi Hanoman, sang pahlawan yang menyelamatkan Dewi Sinta. Aku ingin jadi pahlawan, menyelamatkan kekasihku, gumamnya, merujuk pada Kembang Tanjung, yang kini dipaksa menjadi selir Cokro Nanggolo, Tumenggung yang kejam. Iya, tapi... Sudahlah, Den Ayu. Ikhlaskan, Den. Cuk. sini saya gendong. Ini buat si Joko Temon. Ayo ambil. Diam ya sayang, jangan nangis. Nanti kalau sudah gede Joko Temon mau jadi apa?
jadi Anoman. Iya. Loh, kok Hanoman? Iya biar... Tidak salah lagi. Itu Galuh Centini. Hei, berhenti! Berhenti! Lepaskan saya! Hei, Kanjeng Tumenggung! Kembalikan Galuh Centini! Kembalikan tunangan saya! Tak tahu diri. Lepaskan dia! Beri dia pelajaran! Kanjeng Tumenggung! Jangan pukul dia! Lepaskan tunangan saya! Galuh Centini! Ampuni dia, lepaskan! Biar bantu ngerebut Dewi Sinta. Bantu ngerebut Galuh Centini. Oh, Cokronanggolo kan dosomu kok. Hah? Waduh. Sudah gede kok nangis saja. Ada apa toh, Bu? Temon kenapa? Sudah. Ini urusan perempuan. Sana Bapak keluar Nangis saja. kenapa toh, Le? Hah? Kalian mau apa? Ayo keluar. Bikin tambah panas saja. Itu suara Joko Temon? Kedengarannya iya, Kanjeng Ratu. Kalau tangis Joko Temon mampu mengalahkan debur ombak, berarti tangis itu akan mampu pula menembus Pratala. Aku jadi khawatir, Cundomani. Apa yang Kanjeng Ratu khawatirkan? Di waktu yang sama, tangisan Joko Temon bergema begitu keras hingga menembus batas dunia gaib. Ratu Kidul khawatir bahwa suara itu akan menarik perhatian para ratu siluman, termasuk Ratu Buaya, Nyi Brangas. Ratu Buaya, yang selalu haus akan kekuasaan, mulai mencium sesuatu yang istimewa tentang Joko Temon. Orang-orang kepercayaannya melaporkan tentang keberadaan bayi tersebut, namun karena bayi itu dilindungi Ratu Kidul, bahaya besar menanti jika mereka mencoba merebutnya. Ratu Buaya, tak peduli dengan ancaman itu, tetap nekat mencoba. Ketika ia hampir berhasil, pasukan Ratu Kidul tiba-tiba muncul dan pertempuran sengit terjadi antara mereka dan buaya putih. Akhirnya, buaya putih itu dikalahkan. Kuda Sari, tangis siapa itu? Tangis Joko Temon, Nyi Ratu. Joko Temon. Ya, Siapa Joko Temon? Dan kenapa tangisnya bisa sampai tembus ke kedatonku? Joko Temon itu bayi, Nyi Ratu. Bayi yang dikandung Ayu Sekarsari dan dikutuk oleh Ratu Gendeng Permoni lewat lidah Niwingit. Kenapa harus lewat Niwingit? Niwingit sakit hati pada Tumenggung Cokronanggolo. Karena ingkar janji tidak jadi mengangkat anak perempuan Niwingit sebagai garwa Patmi Tumenggung. Terus? Tumenggung Cokronanggolo juga ingkar janji. Tidak jadi memberi pangkat dan derajat pada Niwingit dan suaminya. Manusia memang gampang ingkar janji. Kuda Sari, kutukan apa yang ditimpakan pada bayi malang itu? Kutuk itu mengerikan, Nyi Ratu. Simpan saja bayi itu di sini. Akan kupelihara. Akan kujadikan lelanangin kedaton Nyi Brangas. Dia akan hidup abadi di sini. Dan tidak akan pernah bertemu dengan orang tuanya. Mohon ampun, Nyi Ratu. Joko Temon sudah dalam perlindungan Kanjeng Ratu Kidul. Apa istimewanya bayi itu sehingga Nyi Roro Kidul berkenan melindunginya? Mohon ampun, Nyi Ratu. Saya tidak tahu. Kalau begitu, jemput dan bawa dia ke sini. Tapi Nyi Ratu... Pergilah. Kelihatannya
Kamulah yang akan jadi lelananging kedaton Branga. Tidak. Joko Temon tidak boleh menjadi milik mereka. Joko Temon tidak boleh berpindah tangan. Izinkan saya menjaga Joko Temon, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan menggagalkan usaha Pudak Sari. Tidak harus kamu yang kesana, Cundomanik. Kita punya tapak musti dan tapak kelamatan. Biar mereka yang menghadapi Pudak Sari. Juragan! Juragan, bangun Juragan! Ada apa, Mbok? Sudah keluar. Tadi dari sini, terus keluar. Ayo keluar semua. Ada cahaya. Ada cahaya bentur-benturan. Saya yakin. Dan Bagus Temon, ada yang melindungi. Ada yang melindunginya. Iya. Kamu benar, Mbok Supo. Yang berkelahi itu para siluman. Yang satu buaya putih. Yang dua mungkin penjaga Joko Temon. Cuma aku tidak tahu dari mana yang dua itu. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Kamu gagal membawa Joko Temon di Pudak Sari. Kamu kalah dengan tapak musti dan tapak lamatan. Mohon maaf, Nyi Ratu. Saya tidak menduga sama sekali kalau saya harus berhadapan dengan kedua lampor itu. Tapi Nyi Ratu, saya berjanji, suatu saat nanti saya akan rebut Joko Temon itu dari tangan mereka. Iya, kamu harus berhasil merebut Joko Temon dari tangan mereka. Kalau kamu masih mau mengabdi padaku, Nyi Pudak Sari. Cundomanik, gejala apa ini? Kenapa para ratu lelembut tidak menghargai telatah kekuasaan masing-masing? Beberapa waktu yang lalu Gendeng Permoni, dan sekarang Nyi Branga. Ada apa ini? Mungkin para ratu tahu kelebihan bayi itu, Nyi Ratu. Wadak Samudro.
bayi yang kelak mampu menampung segala ilmu. Ni Ratu Gendeng Permoni tahu, tapi Nyi Brangah tidak. Apa yang harus hamba lakukan, Nyi Ratu? Waspada Cundomanik, aku khawatir akan terjadi perang besar antar lelembut, antara ratu dengan ratu. Cerita kembali kepada pemuda tampan yang masih terus melanjutkan pencariannya. Ia tiba di sebuah desa terpencil, di mana penduduk setempat menyambutnya dengan rasa penasaran. Seorang nenek tua mendekatinya perlahan dan mengaku bahwa ia pernah merawat pemuda itu ketika masih kecil. Namun, ingatan sang nenek sudah samar karena usia yang telah uzur. Sang pemuda terkejut, namun tetap tak bergeming dari tujuannya, ia harus menemukan Kembang Tanjung. Ganteng banget ya. Iya, siapa ya namanya? Yang jelas pasti Trahinga Luhur, anak Doro. Bener, Nduk. Dia itu Trahinga Luhur, bangsawan Pajang. Ke dalam saja, Den, ada teh. Nggak usah, Mbok. Terima kasih. Gua tahu namanya. Simbo sempat ngomong dia sampai usia 15 tahun. Iya, percaya Mbok, tapi siapa namanya? Dia jago memanah dari kecil. Mari, Den, di dalam saja. Terima kasih. Nggak usah, Mbok. Cepet Mbok, sebelum dia pergi. Iya, Mbok, namanya siapa? Nama dia bagus itu Mbok. Ya bagus. Iya, pasti bagus, tapi siapa? Raden, Raden, Raden.